insyaallah semampu saya akan menjelaskan tentang inti dari ajaran Islam. Silakan Anda menjelaskan kepada saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, termasuk jin dan manusia, memiliki tugas tersendiri sesuai dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim nabi dan rasul untuk memberikan penjelasan tentang ajaran Islam yang lurus, rahmatan lil alamin. Sampai pada akhirnya Allah mengutus rasulnya yang terakhir, yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai penyempurna ajaran Islam yang sudah ribuan tahun ada di muka bumi ini. Diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Artinya apa? Akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang untuk seluruh alam, baik alam manusia maupun alam anda. Makanya manusia dan jin memiliki kewajiban untuk tunduk, patuh, dan taat hanya kepada Allah, Sang Pencipta. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan jin banyak sekali bercerita tentang bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima ajaran Islam sebagai ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin semua ajaran mengajarkan kepada kebaikan, tetapi hanya Islam yang mengajarkan kepada kebenaran, karena datangnya Islam bersumber dari Zat yang Maha Benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua pondasi ajaran Islam yang harus kita pegang teguh. Yang pertama adalah akidah. Bagaimana kita sebagai hambanya mengiktikadkan diri kita bahwasanya Allah lah Zat yang patut kita sembah, patut kita meminta kepadanya, baik perlindungan, pertolongan, ataupun keselamatan. Dan juga ada yang kedua, syariat yang berisi perintah dan larangan. Bagaimana manusia menjalankan ibadah kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan yang Allah berikan kepada kita. Ketika dua hal tersebut kita lakukan, kita laksanakan, insya Allah, Allah akan menempatkan kita sebagai sebaik-baik makhluk. Tentu di alam anda ada juga jin-jin muslim, sebagaimana Prabu Lodaya, Wagra Sailang, dan yang lain sebagainya. Dan juga tidak sedikit di antara bangsa jin yang ingkar, senantiasa berbuat kerusakan dan kejahatan. Disitulah Allah akan menilai siapa saja yang taat, tunduk patuh kepada Allah akan mendapatkan balasan berupa surganya nanti. Dan siapa saja yang ingkar, berbuat maksiat dan kejahatan, ada tempat tersendiri dan tempat itu penuh dengan siksaan. Wagra Selendra, saya berharap malam ini Allah memberikan hidayah kepada Anda, sehingga Anda menjadi makhluk yang terbaik. Ketika kita tunduk patuh beribadah hanya kepada Allah, maka Allah sebagai Tuhan seru sekalian alam akan memuliakan diri kita. Dan bagi siapa yang ingkar kepada Allah, Allah pasti akan hinakan mereka, baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Semua sama saja. Manusia yang taat akan diberikan surga, manusia yang ingkar akan disiksa dalam neraka. Oleh sebab itu, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa meneguhkan hati Anda untuk memilih ajaran Islam yang satu-satunya ajaran yang diterima oleh Sang Pencipta Rabbul Alamin.
ada yang ingin Anda tanyakan ataupun masih Anda ragukan, silakan Anda bertanya kepada saya. Sedangkan konsekuensi atas keislaman Anda, saya yakin Pangeran Lodaya dan juga Wagra Sailang akan bahu-membahu untuk mencarikan solusi terbaik setiap permasalahan yang terjadi.